Sebenarnya saya sudah lama kemarin membaca beberapa pertanyaan, tapi cuma ini yang minta. Jadi untuk Ahmad Zaidan 11 nanti saya DM pribadi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasid Bakri, pemain PSM Makassar, posisi gelandang. Kita kembali di supporter bertanya. Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman supporter di Instagram kemarin, di Instagram PSM Makassar. Pertanyaan pertama dari M Farhan 99. Gaji pertama masuk PSM Makassar berapa? Gaji pertama saya waktu masuk di PSM tahun 2011 itu per bulan. Pertanyaan kedua, sejak kapan bermain di tim profesional? Ya, saya bermain di tim PSM Makassar itu dari tahun 2011. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Muhfahrul 24. Ceritakan awal karir Rasid Bakri, bagaimana perjalanannya bisa bergabung tim kebanggaan Kota Daeng. Ya, awalnya saya ikuti tim PSM usia 15, kemudian masuk di PSM U21. Setelah itu promosi ke tim senior PSM Makassar di tahun 2011, yang waktu itu pelatihnya Peter Seger, asistennya waktu itu Coach Imran. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih di PSM Makassar. Pertanyaan selanjutnya, hobi selain sepak bola itu apa? Dari Pak Izal Adit. Hobi selain sepak bola mungkin main tenis meja. Pertanyaan selanjutnya dari Andi Putra 717. Alasan memakai nomor punggung 17, coba jelaskan. Ya, mungkin alasan yang paling utama itu nomor 17 itu adalah tanggal kelahiran saya sendiri. Kemudian saya pikir angka 17 itu angka yang baik untuk saya sendiri. Pertanyaan selanjutnya dari Bayi HMZ8. Kak Rashid, saya mau bertanya, semoga kakak mau menjawabnya. Dalam bermain sepak bola pasti pernah mengalami cedera ya. Kakak pasti pernah cedera. Cedera apa yang paling parah dalam karir Kak Rashid? Dan itu berapa lama masa pemulihannya? Ya, kalau menurut saya yang cedera paling parah itu di tahun 2017. Waktu itu uji coba melawan Celebes Padu, main cuma 5 menit, akhirnya cedera lutut ACL. Dan mungkin itu yang paling parah karena saya harus istirahat kurang lebih 7 bulan. Jadi di tahun 2017 saya tidak main sampai akhir musim saya cuma dikasih main sama Coach Roger waktu itu di pertandingan terakhir lawan Madura sekitar mungkin 20 menit sebelum pertandingan selesai. Pertanyaan selanjutnya dari Nursyam 008. Teman paling jahil di PSM. Ya, untuk tahun ini saya pikir yang paling jahil itu Bang Ferdinand Sinaga, karena Bang Ferdinand sering bercanda baik di bis, di saat di hotel maupun di sela-sela latihan. Dia kadang-kadang membuat kita tertawa, kadang juga dia jahil sama teman-temannya sendiri. Pertanyaan selanjutnya dari Kambori Nasrun. Bagaimana perasaannya waktu itu bermain melawan AS Roma dan apa perbedaannya dengan tim di Indonesia? Ya, waktu itu 2014 kami timnas usia 23 melakukan uji coba di Italia, salah satunya tim AS Roma. Perasaannya yaitu pasti senang karena bisa bermain di Italia melawan tim sebesar AS Roma di hadapan supporternya. Kemudian kebetulan kita kalah 3-1 waktu itu dan melawan pemain-pemain hebat seperti Francesco Totti, Fajan Nainggolan, kemudian ada Ashley Cole dan pemain-pemain yang lain.
walaupun kita kalah 3-1, waktu itu saya merasakan pengalaman dan kesenangan tersendiri karena saya bisa mencetak 1 gol walaupun kita kalah 3-1. Itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa karena saya bisa membobol gawang AS Roma. Pertanyaan selanjutnya dari Fauzan Akbar Putra. Assalamualaikum dan Naba. Idola pemain lokal dan pemain asing yang jadi panutannya di Liga Indonesia siapa? Dan alasannya kenapa? Kalau untuk pemain lokal cuma 2. Yang pertama Bima Sakti, yang kedua Samsul Herudin. Dan untuk pemain asing mungkin saya pilih Safi Hernandez. Ya semuanya kayaknya sudah pensiun semua. Kalau untuk pemain lokal saya pilih Bima Sakti karena Bang Mas Bima sosok yang baik baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Dia sering mengajarkan saya sering WA waktu itu kalau main di Makassar, saya pasti ke hotelnya setelah bertanding. Yang kedua Samsul, mungkin Samsul karena pemain legenda PSM. Semua pemain muda waktu itu pasti mengidolakan Bang Samsul. Seperti saya waktu kecil, saya mengidolakan Bang Samsul. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah tetangga saya sendiri di kampung halaman di Limbung. Yang terakhir pemain asing di luar negeri itu Safi Hernandez. Kalau Safi Hernandez mungkin karena gaya bermainnya sangat saya sukai di tim Barcelona waktu itu. Pertanyaan selanjutnya dari jual beli MKS, mau tanya Rashid Bakri di mana dulu sekolah TK, SD, SMP, SMA. Kalau TK, saya TK di Limbung di kampung halaman, kemudian SD di SD Impres Tete Batu, kemudian SMP Negeri 1 Palangga, kemudian SMA Negeri 1 Bajeng, semuanya di Goa. Pertanyaan selanjutnya dari Ahmad Riyadi 03. Siapa orang paling berpengaruh dalam karir Tak Daeng? Ya kalau untuk yang berpengaruh pasti yang pertama itu orang tua, kemudian para pelatih dan teman-teman sekitar kita yang telah memberikan masukan maupun menjadikan teman bertanding, teman berlatih di saat sebelum masuk PSM Makassar. Saya pikir yang paling pertama itu adalah orang tua. Pertanyaan selanjutnya dari Yosi Marco. Apakah Rashid Bakri akan bertahan di PSM sampai pensiun? Ya, sejak saya bercita-cita menjadi pemain PSM dari kecil, saya sudah berpikir setelah melakukan tanda tangan kontrak di 2011, saya tidak akan meninggalkan PSM kecuali PSM sendiri yang tidak membutuhkan saya. Jadi kalau memang nanti suatu saat PSM tidak membutuhkan saya, pasti saya akan keluar. Pertanyaan selanjutnya dari Faiz 87. Siapa orang pertama yang kasih gelar Pangeran Rashid Bakri? Yang ini. Kalau yang ini tahun 2016 TSC kayaknya. Waktu itu kita main di Bali. Away ke Bali, kita main waktu itu kita menang 2-0 di sana. Saya cetak 1 assist dan 1 gol waktu itu. Dan yang kasih gelar pangeran waktu itu komentatornya kalau tidak salah Bung Rendra. Jadi Bung Rendra yang pertama kasih, kemudian para supporter di media sosial mulai memberikan panggilan pangeran. Tapi sebenarnya saya juga tidak suka dipanggil kayak begitu. Saya lebih senang dipanggil Naba saja. Ya, pertanyaan selanjutnya Anggana Makiwewe. Di mana pertama kali Ki bertemu dengan sang pujaan hati? Ya, untuk pertanyaan ini saya akan menjawab. Saya bertemu dengan sang istri. Waktu itu ada proses ta'aruf yang saya lewati dari Ustadz, yaitu Ustadz Parrozi waktu itu, dan guru dari ustazah dari istri saya sendiri. Waktu itu kami menjalani proses ta'aruf yang kurang lebih hampir sebulan lamanya. Pertanyaan selanjutnya dari Tio Munawar 757. Gol melawan apa sangat indah? Ya, untuk di timnas saya
waktu itu melawan AS Roma, saya mencetak 1 gol di gawang AS Roma. Yang kedua itu mungkin waktu lawan Bali United di kandang tahun 2016. Itu gol yang paling berkesan menurut saya karena gol jarak jauh, hampir setengah lapangan lah. Pertanyaan selanjutnya dari akun yang paling mahal, yaitu Mehmet Troll of PSM. Apa yang dipikirkan waktu cedera panjang? Ya, waktu cedera panjang waktu itu saya cedera ACL. Saya memikirkan bagaimana nasib saya setelah ini. Apakah saya bisa kembali seperti sedia kala? Yang kedua, saya memikirkan orang tua saya waktu itu dan keluarga saya, karena saya salah satu tulang punggung keluarga saya. Yang ketiga, ya mungkin di balik cedera ini saya mengambil hikmahnya saja. Saya bisa istirahat beberapa waktu, kemudian saya bisa introspeksi diri sendiri supaya bisa lebih baik. Untuk secara pribadi saya harus bertobat dalam hukum Islam. Pertanyaan selanjutnya dari 23 Feby YYY. Ada adeta laki-laki yang jomblo? Ini pertanyaan yang sulit ini. Saya punya adik laki-laki ada 2 dan adik ipar ada 3. Jadi mereka semua itu berlima. Yang pertama Sahrul, yang kedua Rahmat. Kalau adik ipar saya Fatur, Faiz dan Fuad. Tapi saya tidak tahu mereka jomblo atau tidak, karena saya juga tidak pernah tanya. Nanti saya coba tanyakan. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Ahmad Zaidan 11. Kak, bisa minta sepatu ortosekta? Oke. Sebenarnya saya sudah lama kemarin membaca beberapa pertanyaan, tapi cuma ini yang minta. Jadi untuk Ahmad Zaidan 11, nanti saya DM pribadi, saya akan kirimkan sepatu ortosek saya. Oke. Baiklah, pertanyaan terakhir dari Tifail Muwafak. Yang mana enak, coto, palu basah atau konro? Kalau disuruh pilih antara ketiga makanan ini, saya pilih coto. Karena mungkin coto paling sering saya makan di rumah. Apalagi ini pagi sinampe pak buka cika matap mentong. Ya, terima kasih untuk teman-teman supporter yang telah memberikan pertanyaan kepada saya, dan untuk teman-teman yang tidak sempat saya jawab pertanyaannya, saya mohon maaf karena terbatasnya waktu. Dan kemudian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya Ras Bakri mengucapkan terima kasih dan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ewaku.